Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita lanjutkan lagi materi kita. Setelah sebelumnya tadi kita belajar tentang penomoran halaman yang berbeda-beda ya. Jadi tata letaknya berbeda. Jadi misalkan halaman cover tanpa nomor halaman, daftar isi pakai halaman Romawi I1, I2, I3 dan seterusnya. Terus teks atau halaman yang ada judul babnya, penomoran halamannya diletakkan di tengah bawah. Nah, kemudian teks dari bab yang tidak ada judul babnya atau halaman lanjutan dari bab diletakkan di kanan atas. Nah, semua ini kita sudah pelajari dan semua ini ada dalam satu buah file. Nah, materi kali ini kita akan lanjutkan lagi dengan MailMate atau cetak gabung. Nah, untuk lebih memudahkan pekerjaan kita, di sini sudah kita siapkan dokumennya. Jadi cetak gabung itu gambarnya seperti kita itu membuat undangan. Undangan itu kan format undangannya sama, isinya juga sama, tapi mungkin nama dan alamat dari si penerima saja yang berbeda. Nah, kalau misalkan dokumennya cuma sedikit, misalkan cuma ngeprint untuk atau nyetak untuk 2 orang, mungkin kita bisa ganti namanya. Yang pertama kita masukkan dulu, terus kita cetak, terus kita ganti lagi, masukkan nama yang kedua, kota yang kedua, terus kita cetak lagi. Nah, kalau cuma 2 kan enak seperti itu. Tapi misalkan misalkan yang menerima undangan itu nanti banyak, misalkan puluhan, 11 atau mungkin bahkan ratusan. Nah, alangkah lebih baiknya kita manfaatkan database ya. Jadi MailMate ini atau cetak gabung ini nanti akan menggabungkan dokumen induk, dalam hal ini adalah Microsoft Word-nya, dengan dokumen database. Nah, ada 2 cara yang akan kita coba. Cara yang pertama adalah yang akan kita pelajari sekarang ini. Oke, undangan ini sifatnya tetap, cuma bagian nama dan kota asal aja yang akan kita sesuaikan dengan database-nya masing-masing. Nah, nama dan kota asal ini diistilahkan dengan istilah field name. Ya, sekali lagi, nama dan kota asal ini diistilahkan dengan field name. Nah, sekarang untuk menunya. Menunya ada di menu My Links. Ya, karena kita masih awal, masih baru belajar, disarankan untuk belajar dari sini. My Link, Start MailMate, ya, My Link, Start MailMate, terus step by step MailMate Wizard. Klik. Nah, ini bisa dilihat ya, muncul touchpad di sebelah kanan. Di sini bisa dilihat, dibaca step 1 of 6. Artinya untuk menyelesaikan MailMate ini kita akan melakukan 6 langkah. Nah, untuk latihan kali ini saya akan sampai sampai step 3 saja. Langkah berikutnya langkah 4, 5, 6 nanti saya manfaatkan menu di sini. Bahkan kalau kita sudah bisa, tidak perlu pakai touchpad ini. Jadi langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 nanti bisa kita lakukan semuanya di menu-menu yang ada di atas. Oke, baik, kita mulai. Step 1-nya, step pertama, what type of document are you working on? Jadi kita ditanya tipe dokumen yang kita kerjakan apa. Di sini ada 5 buah pilihan, ada letter, email, amplop, label, atau directory. Nah, untuk kasus kita ini, kasusnya kan undangan atau kita akan bikin undangan, maka kita pilih saja yang letter. Nah, letter sudah dipilih, maka kita next. Di bawah sini ada next, kita klik. Nah, dia langkah kedua. Di langkah kedua kita ditanya lagi mana dokumennya, mudahnya seperti itu ya. Nah, kebetulan di sini dokumen kita sudah muncul atau sudah kita buka, maka kita pilih aja yang atas, use the current document. Misalkan dokumennya belum kita buka, kita bisa pilih yang start from existing document. Jadi dokumennya sudah ada tapi belum kita buka. Atau yang kedua, start from a template. Jadi kalau kita pakai template. Nah, sekali lagi, berhubung dokumennya sudah muncul, maka kita pilih yang pertama, use the current document. Oke, kalau sudah, next lagi, klik.
Nah, step ketiga kita ditanyakan yang terima siapa atau database kita siapa. Tadi kan database-nya nanti atau field name-nya tadi adalah nama dan kota asal. Nah, sekarang ditanya database-nya mana. Nah, ada 3 pilihan. Use existing list. Jadi kalau kita sudah punya database, maka silakan pilih yang pertama. Karena kita belum bikin database-nya, maka pilihan kita adalah yang ketiga, type new list. Sekali lagi, karena database kita belum ada, maka kita pilih yang type a new list. Nah, kalau sudah pilih type a new list, baru kita klik create. Klik. Nah, baru muncul nih new address list. Jadi muncul jendela new address list. Nah, di sini ada title, first name, last name, company, dan seterusnya hingga email address. Ini adalah nama-nama field name. Nah, padahal balik lagi ke dokumen kita tadi, kita cuma butuh 2 buah field name, yaitu nama dan kota asal. Maka yang sebanyak ini harus kita edit, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Cara ngeditnya, silakan klik di bawah sini ada customize column ya. Nah, ini adalah nama-nama field name tadi, kita hapus satu persatu ya. Title, klik, pencet delete, terus yes, klik, delete, yes, dan seterusnya. Nah, jadi ini tidak bisa kita blok ya, jadi harus satu-satu, klik, delete, yes. Atau kalau mau cepat ini, delete, di bawahnya delete itu kan huruf D nya ada garis bawah, berarti kita bisa tekan huruf D. Terus yes itu kan ada garis bawah, maka kita tekan huruf Y. Jadi untuk hapus kita pilih DY. Nah, ini cara agak cepatnya. Nah, oke, kalau sudah kosong semua ya, sekarang kita buat field name sesuai kebutuhan tadi, yaitu nama dan kota asal. Klik add, masukkan nama field name, nama maksudnya. Oke, nah dia muncul di sini. Add lagi, kita masukkan kota asal. Oke. Nah, sudah 2. Kalau sudah, baru kita klik oke. Klik. Nah, oke, kita lihat petunjuk soal dulu. Nah, latihan 2, undangan sudah terlihat tadi ya. Buat dokumen dengan file database sebanyak 5 buah, field name dan kota asal. Data ketiga adalah nama kalian ya. Jadi kita di sini akan membuat 5 data ke bawah. Caranya, nama pertama kita bisa masukkan contoh aja ya, kan kota asalnya tuh. Kalau mau nambah data berikutnya, new entry ya kan, Udin ya kan, Malang ya. Data berikutnya new entry lagi, oke, Malang lagi. Misalkan data keempat Indah misalkan ya, tempat lainnya kota asalnya misalkan Kediri. Terus yang terakhir, karena cuma butuh 5 data ya, 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima misalkan ya kan. Nah, sudah ada 5 data yang kita masukkan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik OK. Nah, ini hati-hati seperti yang dibilang di awal tadi, bahwa materi kali ini nanti kita akan menggabungkan dokumen MS Word-nya, file dokumen dengan file database-nya. Nah, di sini kita waktunya nyimpan database. Database-nya adalah dari akses. Jadi cara pertama ini nanti database-nya dari akses. Nah, sekarang kita simpan file kita. Misalkan saya simpan di data. Oke, saya kasih nama misalkan database. Saya simpan di D, data, namanya database. Kalau sudah, klik save. Ini adalah data yang kita masukkan tadi, ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah, kita klik OK.
Nah, sudah selesai. Kita sudah punya dokumen induk, sudah punya file database. Nah, kita sudah sampai langkah 3, langkah 4, 5, 6 nya kita pakai di atas ini. Jadi ini sudah tidak diperlukan lagi. Nah, oke, sekarang waktunya memasukkan database ke dalam dokumen kita. Ya, misalkan tadi kita sudah bikin field name berupa nama, maka tulisan nama di sini akan saya hapus. Pastikan kursornya di tempatnya nama. Sekarang kita masukkan field name nama. Caranya di menu My Links, ya, di sini ada Insert Merge Field. Ada 2 bagian yang bisa diklik. Kalau yang atas, klik. Nah, muncul jendela kayak gini. Ketika saya butuh field name nama, maka pastikan ini nama, insert, close. Nah, berubah jadi gini. Kota asal saya blok aja, tidak usah saya hapus, jadi dia nanti sifatnya mereplace, ya. Ini saya sorot, saya blok, masuk ke My Link lagi, insert merge field. Nah, kalau tadi kotak yang atas yang saya klik, sekarang tulisan yang bawah ini klik. Nah, menunya munculnya di sini, tidak di jendela baru. Saya butuh kota asal, maka saya pilih kota asal. Nah, sudah selesai. Saya sudah menggabungkan database dengan dokumen. Untuk melihatnya, di sini ada preview result. Nah, ini adalah nama yang kita masukkan tadi. Ingin lihat data berikutnya, bisa diklik di sini. Nah, sampai sejumlah 5 data. Oke ya, ini adalah field name. Nah, field name sendiri tidak hanya sekali bisa kita keluarkan. Ya, jadi misalkan sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan praktikum, maka kami mengundang instruktur dan asisten praktikum pada, nah, misalkan di sini maka kami mengundang, misalkan di sini saya ubah. Misalkan saya tulis Bapak atau Ibu titik-titik dan asisten praktikum pada, nah, misalkan titik-titik ini saya isi dengan field name sama kayak ini juga bisa. Jadi ini saya double klik, saya mau replace ya, jadi My Links, insert merge field, masukkan nama. Nah, jadinya nanti kalau ini preview result saya klik, nah, ketika di atas Arif, di sini juga Arif. Next, nah, semacam ini. Nah, sekarang pengaturannya, misal ya, nama di sini kok kurang tebal, saya mau tebalkan bisa. Kayak ganti teks biasa. Tebal berarti bold. Misalkan fontnya saya perbesar, saya ganti warna misalkan. Nah, cukup ganti satu saja. Balik lagi ke My Links. Nah, data berikutnya dia sudah berubah. Oke, demikian ya. Jadi sampai sini sudah selesai. Nah, misalkan nanti ternyata tadi kan sudah masukkan 5 data, ternyata mau menambah data. Nah, menambah data berarti kita bisa klik di ribbon My Links lagi, ya. Nah, kita bisa klik edit recipient list, kita klik. Nah, ini kan database tadi yang 5 awal tadi. Sekarang mau saya tambah 1 lagi, misalkan tadi keselip 1 nama belum, ya. Caranya ini ada data source, kita klik nama database-nya tadi, ya. Kalau sudah kita klik edit, nah, masukkan data baru, pakai apa? New entry. Nah, masukkan misalkan Didik, ya, tempat lahir kotanya dari Batu. Nah, kalau sudah klik OK, yes, konfirmasi aja ini di yes, OK lagi. Nah, sekarang database saya sudah jadi sampai 6. Terakhir adalah nama Didik, di sini juga muncul Didik, itu ya. Nah, sekarang file saya mana? Nah, berarti file saya tadi yang pertama adalah file database, yang kedua adalah file dokumennya. Dokumennya mana? Di D data. Nah, kebetulan saya nyimpannya di sini, ya. Nah, kenapa ini kok ada gambar gemboknya? Karena posisi filenya terbuka, ya. Misalkan ini saya tutup, nanti filenya tinggal yang ini saja, ya, yang ada gemboknya hilang. Oke ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang misalkan saya ingin nyetak gimana?
Kalau mau nyetak, masuk ke My Links. Di sebelah kanan sendiri ada Finish and Match. Silakan diklik. Nah, kalau mau nyetak berarti pilih yang nomor 2. My Links, Finish and Match, pilih nomor 2. Klik. Nah, ini ditanyakan tentang database kita. Database saya tadi punya 6 data kan. Nah, berarti kalau saya pilih all, saya klik OK. Printer sudah diatur ya, tinggal klik OK. Nah, maka nanti dia akan mencetak 6 buah data. Data pertama, kedua, ketiga sampai ke 6 atas nama Didi ini. Nah, selama ngeprint, selama nyetak kita tidak perlu lagi nunggu, tidak perlu lagi ngedit. Jadi biarkan printernya bekerja sendiri. Ya, saya ulang lagi. Kalau mau nyetak, My Links, Finish and Match, ya, print dokumen. Ini adalah tentang database. Misalkan saya ingin nyetak yang kebuka ini aja, berarti saya pilih current record. Misalkan saya ingin nyetak data 1 sampai 2, berarti from 1 to 2, klik OK, tentukan printer, OK lagi, maka dia mencetak. Nah, baik. Ini cara pertama membuat mail match dengan database berupa akses. Cirinya di mana? Ini tadi ya. Cirinya ada di filenya. Nah, filenya database adalah Microsoft Access Database. Ya, cirinya gini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita akan buat mail match atau cetak gabung. Ya. Sekarang untuk kasus yang berikutnya. Kasus berikutnya ini kasus ketiga. Kita akan buat sertifikat. Database-nya dari Excel. Datanya sebanyak 5 buah data. Field name-nya, kalau tadi nama dan kota asal, sekarang ada nama, name, dan program studi. Nama, name, dan program studi. Ada 3 database. Nama ke-1 adalah data kalian sendiri-sendiri. Oke ya. Nah, jadi file sertifikat sudah saya siapkan. Berarti saya sudah punya filenya ya. Nah, sekarang berikutnya saya tinggal membuat file database-nya. Database-nya dari Excel. Ya, sebanyak 5 data. Oke, jadi saya buka Excel-nya. New document. Nah, ini adalah database-nya dari Excel. Nah, yang perlu diperhatikan kalau database-nya dari Excel, pastikan kalau tadi kan ada langkah membuat field name ya. Nah, kalau di Excel field name nanti ada di baris pertama. Jadi tanpa kita perintah membuat field name, pokoknya yang kita tulis di baris pertama ini nanti dikenal sebagai field name. Jadi kalau misalkan saya nulis nomor, name, nama, prodi ya, sesuai data yang diminta tadi. Nama, name, program studi atau prodi ya. Nah, maka saya nulis kayak gini nih, secara otomatis dia nanti dikenal sebagai field name. Jadi field name saya nanti ada 4. 1 nomor, 2 name, 3 nama, keempat program studi. Nah, terus datanya ditulis di mana? Datanya tulis mulai baris kedua. Ya kan, data 1, 2, 3, 4, 5. Name-nya katakanlah saya buat gini aja ya. Oke, namanya misalkan nama ke-1, nama kedua ya. Oke. Nah, misalkan program studinya manajemen ekonomi pembangunan. Oke, saya copy ini. Oke ya. Nah, terus ini saya rapikan. Nah, semacam ini ya. Nah, ini sudah, saya ulang lagi. Baris pertama adalah field name. Database kita tulis mulai baris kedua. Nah, biasanya kan Excel itu ada banyak sheet kan. Nah, kalian harus ingat, harus paham bahwa sheet yang ada database-nya di sheet berapa. Nah, makanya sheet-nya lebih baik kita rename saja, misalkan database sertifikat. Nah, jadi nanti ketika kita buka biar lebih mudah.
Itu ya. Nah, yang penting lagi jangan lupa waktu menyimpan harus ingat disimpan filenya di mana. Misalkan di sini saya kasih nama database sertifikat. Ya, kalau sudah save, nah saya sudah punya file sertifikat namanya database sertifikat. Sheet yang saya pakai database sertifikat, baris pertama adalah field name, data saya ada 5 ya. Kalau sudah, Excelnya bisa saya close. Nah, sekarang sertifikat saya buka. Nah, sekarang tinggal ganti field name nama, name dan prodi. Caranya gimana? Sama kayak tadi, nama saya blok dulu. Nah, sekarang kalau tadi kan kita masuk ke mailing, start MailMate, step by step MailMate ya. Langkah 1 tadi pilih letter, langkah 2 use the current document, langkah 3 tadi pilih type new list. Karena belum punya database. Tapi karena di sini saya sudah punya database Excel, maka saya bisa pilih use existing list, terus saya browse arahkan ke file Excel-nya. Atau cara lain, saya tidak perlu pakai ini Touchpin MailMate ya. Saya langsung manfaatkan aja menunya di sini. Misalkan ya, saya mau ganti nama. Berarti langkah yang pertama mailing ya. Select recipient ya. Kalau tadi kan start MailMate sampai langkah ketiga. Langkah ketiga ini kan kita select recipient kan ya. Apakah menggunakan database yang sudah ada atau database baru. Nah, sekarang ini saya abaikan. Recipient tadi bisa kita wakili atau bisa diwakili juga dengan tombol ini. Jadi kalau pakai tombol ini tidak perlu langkah 1, 2 lagi, tapi langsung aja mailing, select recipient. Nah, di sini ada 3 pilihan sama kayak tadi. Type new list, cara pertama tadi. Use existing list, ini yang akan kita pakai. Ya, kita pilih use existing list. Nah, terus arahkan ke tempat penyimpanan database Excel tadi, namanya database sertifikat. Open sheet yang dipakai database sertifikat. Oke. Ya. Nah, sekarang saya ganti nama dengan mailing, insert merge field, ganti nama. Name, insert merge field, ganti name. Program studi, insert merge field, prodi. Langkah berikutnya sama persis kayak yang pertama tadi. Nah, sampai sini sudah selesai ya. Sekali lagi, kalau yang pertama tadi database kita dari Access, lihatnya di sini ya. Nah, cara yang kedua database-nya dari Excel. Kalau database dari Excel, jangan lupa pastikan ya, nama filenya ingat, sheet yang dipakai ingat. Nah, pastikan ini baris pertama adalah field name. Berarti di sini saya bikin 1, 2, 3, 4 field name. Bisa kita lihat di sini ya. Ketika kita insert merge field munculnya juga 4. Nomor, name, nama, prodi. Nah, oke. Sekian materi untuk pertemuan kali ini. Tadi sebelumnya kita sudah belajar penomoran halaman. Kita lanjutkan dengan cetak gabung atau MailMate. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.